mendampingi Teh Fani, tapi kali ini Teh Yen sedang berhalangan, jadi saya menggantikan beliau. Kalau nggak usah berlama-lama, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Semoga hari ini kita bisa berkumpul melaksanakan webinar, memohon ridho dan rahmat Allah, bila berjalan dengan baik, bermanfaat, dan penuh keberkahan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Saya serahkan ke Teh Fani untuk mungkin kita mulai saja pembahasan hari ini. Silahkan Teh Fani. Oke, Alhamdulillah sudah Jumat malam bisa kumpul lagi ya. Apa kabar Mbak Feni? Alhamdulillah sehat Teh. Alhamdulillah ya. Oke, eh jam berapa nih di sana? Mbak Feni kayaknya baru selesai makan siang ya. Ya baru selesai sholat juga jam 1.30 Teh. Oh, Insya Allah. Oke. Teman ngobrol hari ini kita akan membahas apa namanya tentang fitrah bakat, tapi tentang fitrah bakatnya sendiri sebetulnya tidak akan terlalu banyak dibahas. Kita akan Insya Allah akan lebih banyak membahas tentang gimana caranya kita untuk membangkitkan fitrah bakat anak-anak kita, gitu ya. Izin share screen. Oke. Bismillah ya teman ngobrol. Hari ini kita akan membahas fitrah bakat. Eh, Anakku unik dan bagaimana cara kita mendampinginya. Nah, kalau misalkan bicara tentang fitrah bakat, saya jadi ingat kata-katanya Abah Royani ya, founder Talent Mapping. Beliau berkata bahwa setiap anak adalah limited edition, selalu memiliki fitur uniknya sendiri, beramal dengan konfigurasi bakat yang dibawanya sejak lahir. Nah, jadi kalau berdasarkan tadi ya perkataan dari Abah Rama, setiap manusia itu unik dan istimewa, dan ini juga sejalan dengan yang apa ya, kita pahami sebagai seorang muslim gitu ya, bahwa Allah itu menciptakan manusia itu tidak ada yang sama. Jadi Allah itu memberikan keistimewaan kepada kita semua, baik itu istimewa dalam sifatnya juga istimewa dalam fisiknya. Kita sangat paham, kita sangat tahu bahwa tidak ada satupun manusia ini, manusia yang ada di dunia ini sama persis gitu, walaupun itu adalah saudara kembar. Nah, jadi fitrah bakat itu apa gitu? Kita artikan fitrah bakat itu atau definisikan fitrah bakat itu secara sederhana aja. Jadi fitrah bakat itu adalah semua fitur unik dalam diri seseorang yang sudah Allah instalkan sejak lahir. Yang ini berkaitan dengan peran personal dan komunal untuk menjalani peran sebagai khalifah. Kalau teman ngobrol ingat di obrolan kita yang pertama, di Ngopas yang pertama, bahwa kita manusia itu diciptakan mempunyai dua tujuan atau dua tugas, yaitu pertama sebagai hamba, yang kedua sebagai khalifah di muka bumi. Dan khalifahnya ini dalam bidang kita masing-masing kayak gitu ya. Nah, golden age dari fitrah bakat sendiri ini ada di rentang usia 10 sampai 14 tahun. Tapi bukan berarti kita tidak mengamati sifat-sifat unik anak-anak kita dari sejak anak-anak kita lahir gitu ya. Jadi kalau diingat-ingat, fitrah keimanan golden age-nya 0 sampai 7 tahun. Fitrah belajar yang kemarin kita bahas dengan Teh Yeyen itu golden age-nya antara 7 sampai 10 tahun. Nah,
Di 10 sampai 14 tahun ini adalah golden age-nya atau fitrah bakatnya ini lagi pesat-pesatnya. Jadi kalau kita runutkan dari awal, dari 0 sampai 14 tahun ini, semua fitrah itu eh, kita bangkitkan semua. Kita bangkitkan semua, kita tumbuhkan semua, tapi ada porsinya masing-masing. Jadi untuk 0 sampai 7 tahun gitu, kita fokus ke fitrah keimanan, tapi sambil juga menstimulus fitrah belajar dan bernalarnya, juga mengamati sifat-sifat unik anak-anak. Gitu. Nah, kemudian fitrah bakat yang sudah Allah instalkan di dalam diri setiap manusia itu akan terekspresikan lewat sifat, lewat pikiran, dan tindakan yang dialami secara berulang-ulang, gitu ya, sehingga menghasilkan produktivitas. Nah, fitrah bakat sendiri ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, itu dipengaruhi oleh kearifan lokal, termasuk pola asuh kita di dalam rumah. Kemudian dipengaruhi juga oleh realitas sosial dan problematikanya. Artinya lingkungan juga turut andil gitu ya dalam membangkitkan fitrah bakat ini. Yang terakhir adalah perkembangan zaman termasuk teknologi di dalamnya. Jadi hal-hal ini, kearifan lokal, terus realitas sosial dan problematikanya, kemudian perkembangan zaman dan teknologi, itu akan menentukan fitrah bakat itu tumbuh atau tidak. Jika pola asuhnya tepat gitu ya, terus lingkungan mendukung, perkembangan zaman dan teknologinya dimanfaatkan dengan baik untuk membangun atau membangkitkan fitrah bakat itu, maka si fitrah bakat anak-anak ini akan tumbuh paripurna. Nah, mengapa nih kita perlu banget sebagai orang tua memahami bakat anak, gitu ya? Memahami kalau bakat itu sangat penting. Ini saya ngambil kasus yang marak terjadi di Indonesia ya, berdasarkan laporan dari Irene Guntur dari Integrity Development Flexibility, lebih dari 80% mahasiswa di seluruh Indonesia itu salah jurusan. Nah, ternyata salah satu akar masalahnya itu adalah anak-anak tidak mengenal minat dan bakatnya sejak dini. Bisa terjadi seperti ini karena mungkin orang tua pun tidak mengerti gitu ya bakat anak-anaknya itu apa, dan mungkin kita juga termasuk orang-orang yang belum paham bakat kita tuh apa sih gitu, minat kita tuh apa. Nah, jadi kalau misalkan kita berbicara tentang bakat itu pasti kan ada ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya itu ada 6. Yang pertama, sebentar, kok ini nggak ada tulisannya ya. Oke, saya sebutin aja ya, kayaknya pas nge-save berada error. Yang pertama itu adalah yearning. Yearning itu artinya si anak ini memiliki hasrat untuk melakukan kegiatan itu secara terus-menerus gitu. Kayak nggak capek gitu melakukan aktivitas. Boleh izin, itu dia keluar. Oh iya. Oke, udah Kayaknya telat kalau karena ini mungkin nge-lag kali sinyalnya ya. kali. Oke. Jadi ini ya, teman ngobrol, ciri-ciri bakat itu ada pertama yearning, dia selalu bersemangat, terus ketika melakukan kegiatan tersebut, anak-anak itu biasanya sampai lupa waktu. Pun kita gitu ya, ketika kita melakukan sesuatu itu sampai lupa waktu. Terus ada bahagia, ada perasaan bahagia. Kemudian rapid learning. Rapid learning ini berarti saat kita mempelajari hal tersebut atau melaksanakan kegiatan tersebut, kita tuh cepat belajarnya gitu. Karena kan setiap orang itu kan ada yang lambat untuk mempelajari sesuatu, tapi juga ada yang cepat gitu ya. Kemudian ketika dihadirkan atau ketika mendapatkan tantangan, dia akan mudah mengatasi tantangan tersebut. Selanjutnya adalah flow atau dia mudah mengerjakannya. Jadi selain cepat belajarnya, pas ngerjainnya juga mudah. Kemudian hasil yang dihasilkan dari aktivitas tersebut juga optimal. Selanjutnya glimpses of excellence gitu. Jadi hasil dari kegiatan tersebut itu kelihatan banget bagus gitu ya, unggul, terus membuat orang terkesima. Selanjutnya satisfaction.
Jadi ketika kita menjalani kegiatan tersebut kita puas gitu ya. Kemudian high energy ending. High energy ending ini berarti ada rasa nagih untuk melakukan kegiatan lagi. Gitu ya, melakukan kegiatan tersebut secara lagi dan lagi dan lagi. Kemudian yang terakhir adalah semesta itu seperti mendukung, the universe support. Jadi ketika kita melakukan kegiatan tersebut, ada aja jalannya gitu. Atau misalkan saya nih ya, saya senang belajar, bakat saya adalah belajar. Ketika saya memutuskan untuk belajar sesuatu, kayaknya tuh tiba-tiba ada informasi, oh kalau mau belajar ini ada webinar apa, ada workshop apa, nah seperti itu. Dan ciri selanjutnya adalah mudah mendapatkan solusi dari tantangan. Ini ciri-ciri dari bakat. Nah, PR nih ya untuk kita sebagai orang tua, gimana nih cara membangkitkan bakat anak-anak, atau mungkin kita juga ada sebagian dari kita yang memang belum memahami atau mengetahui apa sih bakat kita. Gimana cara membangkitkannya? Pertama adalah mengamati bakat anak dengan stimulus aktivitas, kemudian si aktivitasnya itu kita observasi dan dokumentasikan. Ini sebenarnya kan hal yang sederhana ya, cuman syaratnya kita mau repot dan kita mau capek. Kita mau repot dan kita mau capek. Dokumentasinya dengan cara gimana? Dengan cara mencatat aktivitas-aktivitas yang menunjukkan indikator 4E. 4E ini apa? Itu adalah enjoy, easy, excellent, dan learn. Oke, enjoy berarti kita mengerjakan aktivitas, atau si anak mengerjakan aktivitas itu dengan kelihatan senang gitu ya, terus kelihatan mudah, hasilnya bagus, dan juga bermanfaat gitu, menghasilkan bermanfaat. Nah, untuk anak-anak yang berusia 0 sampai 15 tahun, ini saya mengambil rujukannya dari Pandu 45 ya. Pandu 45 ini karyanya Dodik dan Ibu Septi. Pandu 45 ini dipraktekkan dalam keluarga Padepokan Madgosari selama 19 tahun. Jadi insya Allah ini teruji ya keberhasilannya. Nah, jikalau dalam Pandu 45 itu kita membuat apa ya? Buat kegiatan itu 3 kayak. Yang pertama adalah kayak wawasan. Jadi di kayak wawasan ini anak memahami peran manusia itu beragam dan saling bersinergi satu sama lain. Kayak misalkan kalau misalkan kita bercerita tentang penakluk Konstantinopel gitu ya, Muhammad Al-Fatih, itu kan nggak cuman ada Muhammad Al-Fatihnya aja gitu, tapi juga ada prajuritnya. Ini kita di kayak wawasan ini kita membuat anak-anak itu paham bahwa kita bisa hidup, bisa makan itu karena ada petani. Kita bisa mendapatkan baju karena ada orang yang berprofesi sebagai pedagang, ada yang berprofesi sebagai penjahit, ada yang berprofesi sebagai pembuat kain atau penenun kain, dan ada yang berprofesi sebagai distributornya aja gitu ya. Nah, kayak wawasan ini bisa kita apa ya? Bisa kita praktekkan dengan tour de talent misalkan ya. Terus kita silaturahmi pada orang-orang atau pada maestro. Terus selanjutnya kayak yang kedua adalah kayak kegiatan. Nah, ini jadi tantangan tersendiri ya kadang-kadang buat kita. Karena apalagi kalau misalkan kegiatan yang dipilih anak-anak itu adalah kegiatan yang berbayar gitu. Baru juga masuk gitu ya, pas masuk tuh harus beli seragamnya, harus beli sepatunya, tiba-tiba baru 2 pertemuan udah pengen keluar. Ini kayaknya drama-drama klasik dari para orang tua yang ingin membiarkan anak-anaknya itu kayak kegiatan. Nah, tapi dalam Pandu 45 ini justru kita sebagai orang tua dan pendidik itu harus memberikan anak untuk berganti kegiatan. Supaya apa? Supaya membuat mereka kaya. Jadi mereka tahu, oh kegiatan ini seperti ini, kegiatan ini seperti ini.
kemudian akhirnya mereka bisa memilih mana sih kegiatan-kegiatan yang aku banget gitu. Yang Ya, terakhir jadi anak punya opsi ya Teh ya buat milih ya. betul. Kalau misalkan Karena kita, kalau tidak terekspos, jadi dia juga nggak tahu nih pilihannya apa gitu ya. iya betul. Jadi semakin semakin banyak kegiatan yang dijalani oleh anak-anak itu membuat mereka semakin punya lahan yang luas untuk memilih kegiatan mana yang benar-benar mereka sukai dan apa ya sesuai dengan minat dan bakat mereka. Yang terakhir kayak gagasan. Kayak gagasan ini, jadi kita memadukan antara kayak wawasan yang sudah kita berikan pada anak-anak, kemudian kayak kegiatan, dan kita apa ya membimbing anak untuk berimajinasi. Gitu. Dari kayak wawasan, kayak kegiatan dan imajinasinya ini kita ajak anak-anak untuk membuat gagasan-gagasan cemerlang. Kayak gitu. Nah, ini yang saya ambil dari Pandu 45 juga, 30 kegiatan yang berkaitan dengan sifat dan peran. Kalau teman-teman pernah, iya, bentar, saya tanya dulu deh. Ada yang pernah ikut ini, tes ST30? Mbak Fini kayaknya pernah ya? Mbak Nizma juga kayaknya pernah. Apalagi kalau Mbak Kayaknya Nizma. pernah Teh, iya pernah awal Teh. ya kan awal join kan sempat share sama Teteh kan ya pernah. Nah, itu ya. Jadi ST30 ini adalah ST30 gitu ya. Hmm. ST30 ini bisa kita terapkan untuk memilihkan kegiatan-kegiatan untuk anak. Jadi kita kayak semacam memetakan nih kegiatan apa ya yang dia itu akan apa ya berupa mengatur orang atau mengendalikan orang, menengahi konflik, menyeleksi orang gitu. Hmm. Jadi dari kegiatan-kegiatan ini kita bisa petakan. Nah, hasilnya bisa kita catat apakah memenuhi yang 4 indikator 4E itu, gitu ya. Hmm. Anak-anak ketika mengatur orang, diberikan tugas mengatur orang, mereka enjoy nggak? Terus mudah nggak untuk anak-anak menjalankan itu, gitu ya. Kemudian hasilnya bagaimana? Excellent atau tidak? Terus bermanfaat tidak, gitu ya, untuk kegiatan mengatur orang ini. Jadi kebermanfaatannya itu tidak hanya untuk si anak, tapi juga untuk orang-orang yang diatur seperti itu. Jadi kalau ini apa ya dilaksanakan dalam Pandu 45 itu idealnya kegiatan pengamatan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sifat dan peran ini diamati setiap bulan gitu. Gitu. Ini mungkin bisa dipraktekkan dalam hal yang sederhana aja kali ya Teh ya kalau ya seperti ini. Jadi misalnya kayak ngatur orang mungkin secara saudara ada berapa orang kakak beradik, bisa nggak nih mengatur kondisi suasana misalnya pas mau main atau pas lagi makan, mampu nggak dia mengkoordinasi saudara-saudaranya? Artinya nggak harus kegiatan-kegiatan yang wow juga kan ya Teh ya untuk menemukan ini ya. Betul. Jadi eh, semua kegiatan ini disesuaikan dengan kemampuan anak. Jadi kita apa ya memberikan atau merangsang stimulus dengan kegiatan-kegiatan ini dengan hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan di rumah. Kalau misalkan anaknya sudah mulai apa ya di usia 10 mungkin ya di usia 10 tahun ke atas sudah berkembang kemampuan sosialisasinya itu Iya. baru bisa melangkah ke kegiatan-kegiatan yang di luar gitu. Tapi untuk anak yang 10 tahun ke bawah, kita bisa memberikan kegiatan-kegiatan ini untuk skala rumahan aja. Hmm. Oke, Baik. selanjutnya, ini adalah 15 kegiatan yang terkait panca indera. Ini juga saya ambil dari Pandu 45. Jadi, kenapa disebut Pandu 45 itu? Karena isinya 45 kegiatan ini gitu ya. Tadi 30 itu yang terkait dengan sifat dan peran. Kemudian 15 kegiatan ini terkait dengan panca indera. Nah, untuk kegiatan yang terkait dengan panca indera ini bisa disesuaikan dengan apa ya value keluarga kita masing-masing. Jadi tidak harus plek-ketiplek seperti ini gitu ya. Yang penting memenuhi eh, apa ya memenuhi standar kalau itu adalah aktivitas yang bisa kita lihat dan bisa kita nilai secara langsung kayak gitu.
Ini contohnya kan berakting, terus menata kecantikan. Kan kalau anak laki-laki disuruh menata kecantikan, ya mungkin bisa, tapi kan kayaknya rada-rada gimana gitu ya. Kemudian seni lukis, seni musik, mungkin bisa ditambahkan dengan seni kaligrafi gitu ya. Silakan ini bisa di apa di arrange sendiri sama Modifikasi teman. sesuai ya. Betul. Nah, ini adalah framework yang dibuat oleh Pak Dodik gitu ya, untuk menerapkan 3 kaya yang tadi. Nah, kebetulan di sini ada temanya fitrah keimanan, fitrah belajar, sama fitrah bakat. Nah, untuk kaya wawasan, ini di umur 0 sampai 7 tahun gitu ya. Tema fitrah keimanannya itu kita mengenalkan Allah dan ciptaannya. Terus untuk fitrah belajarnya kita kuatkan bahasa ibunya. Kemudian kita banyak bermain di alam. Untuk fitrah bakatnya apa? Kita lakukan tour de talent, kemudian menggali potensi kekuatannya apa saja lewat aktivitas yang tiga kayak tadi ya, kayak terutama kayak kegiatan. Kemudian di umur, oh maaf ini ternyata kepotong ya. Di umur 7 sampai 10 tahun ya yang ini, yang kolom kedua, kayak kegiatannya itu untuk fitrah keimanan ini mampu membaca diri, mampu membaca alam, zaman, dan membaca kehendak Allah. Jadi kita sering kaitkan apa yang terjadi dengan anak-anak itu dengan Allah tuh pengen apa ya? Kok kita dikasih hadiah ini? Atau Allah itu pengen apa ya? Kok kita dikasih ujian ini? Terus fitrah belajarnya kita melatih struktur berpikir dan tidak meninggalkan kearifan-kearifan lokal. Sedangkan untuk fitrah bakatnya menggali bakat dengan melatih anak membuat visioning board sama nyantrik. Nyantrik itu kayak kita apa ya? Apa ya Mbak Nizma bisa dibantu nyantrik itu apa? Kok saya kehilangan kata-kata. Nyantrik. Nyantrik itu Nyantrik jadi tuh mungkin kayak nyantri gitu nggak sih, Teh? jadi membiarkan anak itu tinggal beberapa hari sama maestro Pondok biasanya gitu gitu. ya. Hmm. Itu. Kemudian untuk umur 10 tahun, coba-coba ini. Sorry. Yang ini yang kayak gagasan ini dari umur 14 tahun gitu ya. Dari umur 14 tahun kita bisa memantik si anak ini untuk membuat gagasan-gagasan. Nah, gagasannya ini kalau dalam fitrah keimanan bagaimana si anak ini apa ya menyadari dirinya sebagai khalifah gitu, mampu memikul kewajiban syariah secara individual maupun sosial. Kemudian di fitrah belajarnya mengimplementasikan ilmu untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan keluarga. Jadi kalau dalam fitrah based education gitu ya, ketika kita belajar pun belajarnya bukan untuk diri sendiri, tapi belajar untuk Allah, untuk memenuhi tugas yang Allah berikan kepada kita sebagai khalifah. Kemudian di fitrah bakatnya itu mengembangkan passion bersama mentor atau ahli. Nah, kalau kita berbicara ahli, itu berbicara mentor, ada mentor akhlak dan ada mentor passionnya gitu ya. Nah, yang di bawah ini indikator-indikatornya. Kalau fitrah bakat, indikatornya enjoy, easy, excellent, dan earn. Kalau untuk fitrah belajar, indikatornya ada intellectual curiosity-nya, ada creative imagination, terus art of discovery and invention, kemudian noble attitude. Untuk fitrah iman, pertama kita tanamkan dulu imannya. Dari iman ini akan terekspresi akhlaknya gitu ya. Akhlaknya ini akan keluar berupa adab dan maka apa yang dibicarakan sama anak-anak itu adalah hal-hal yang berbobot. Nah, sedangkan untuk usia 15 tahun, kemarin Mbak Lili membahas tentang Johari Window gitu ya. Nah, di Pandu 45 juga ada nih kuadran 4 aktivitas yang menggunakan prinsip Johari Window. Kenapa saya bilang ini untuk usia 15 tahun ke atas? Karena anak di usia ini itu cenderung sudah memiliki banyak pengalaman gitu ya, banyak pengalaman kegiatan, dan anak-anak itu jadi bisa mengkategorikan
mana nih kegiatan yang bakat, mana yang kegiatan yang merupakan minat, atau kegiatan yang produktif. Jadi ini kalau dilihat ya, terdiri dari 4 kuadran, gitu ya. Kuadran yang pertama dari atas ke bawah itu adalah kegiatan-kegiatan yang berupa bakat, gitu. Berupa bakat, terus yang kuadran keduanya yang bukan bakat. Yang ini, yang horizontalnya minat, yang di bawahnya bukan minat. Terus di bawahnya produktif dan tidak produktif. Nah, ketika kita mengisi kuadran-kuadran ini, yang di kuadran 1 itu yang kita masukkan adalah kegiatan yang memenuhi 4 kriteria 4E itu gitu ya. Memenuhi kriteria 4E, kegiatan yang enjoy, yang mudah, yang hasilnya excellent gitu atau bagus. Kemudian bermanfaat gitu. Menghasilkan kebermanfaatan. Maka kegiatan-kegiatan itu adalah kekuatannya, kekuatan kita. Kalau yang ada di kuadran 2 kita suka gitu. Kita mudah melakukannya. Kemudian hasilnya juga bagus, tapi tidak menghasilkan kebermanfaatan gitu. Cuma untuk kesenangan aja. Kita juga melakukannya itu tidak setiap hari, ketika ada waktu senggang aja, maka itu yang kita sebut dengan hobi. Nah, di kuadran ketiga itu ini adalah hal yang mudah kita kerjakan, hasilnya juga bisa jadi bagus gitu ya, hasilnya bagus, kemudian bermanfaat, tapi kita nggak suka. Maka ini adalah kegiatan-kegiatan yang termasuk ke dalam kelompok kompetensi. Kompetensi ini berarti kan kegiatan yang sebenarnya kita nggak suka, tapi harus kita kerjakan. Mau nggak mau gitu, karena misalkan tuntutan tanggung jawab atau tuntutan pekerjaan. Nah, sedangkan yang di kuadran 4, ini adalah kegiatan-kegiatan yang sama sekali tidak menyenangkan, nggak mudah gitu ya, hasilnya juga nggak bagus, dan nggak bermanfaat. Maka kegiatan-kegiatan yang ada atau kita masukkan ke kuadran 4 ini adalah kegiatan-kegiatan yang sebaiknya kita tinggalkan. Nah, atau bisa juga menggunakan fitur talent mapping untuk mengetahui apa sih bakat dari anak-anak yang usianya sudah 15 tahun. Jadi fitur talent mapping ini bisa diakses di temubakat.com ya. Ini nanti kalau yang talent mapping itu berbayar. Nanti bisa teman-teman cek aja di sana. Itu aja sebenarnya. Terima kasih. Selesai. Selesai. Iya, tapi ini memang bahasannya lebih ke anak-anak udah memasuki usia remaja ya Teh ya, bukan anak usia dini lagi ya Teh kalau untuk bakat ini ya Teh. Sebenarnya kan untuk anak usia dini pun kita bisa mengamati sifat-sifat uniknya ya Mbak Feni ya. Misalkan ada anak yang cenderung dia itu keras kepala banget gitu. Kan ada ya, kelihatan banget anak ini kok sukanya ngatur-ngatur banget gitu. Kamu pegang mainannya yang ini ya, nggak boleh yang lain ya gitu misalkan. Atau ada anak yang dari kecil itu udah kelihatan banget dia tuh ngomong gitu. Kalau misalkan ketemu anak kecil disayang, nah itu bisa kita catat, bisa kita dokumentasikan gitu ya. Dokumentasikannya bisa berupa video, bisa berupa foto, atau sekedar catatan aja. Misalkan tanggal sekian si anak ini melakukan kegiatan ini, kayak begitu. Itu bisa Jadi, dikategorikan karakternya ya Teh ya, lebih ke iya, karakter betul. anak tadi ya Teh ya. Tapi dari karakternya nanti baru bisa kita arahkan ke arah yang artinya yang sesuai dengan karakter dia tadi. Makanya karena sesuai makanya dia enjoy ya Teh ya. Iya, betul. Jadi kalau misalkan tadi ya contoh yang paling gampang aja, ada anak yang kekeh petekeh gitu ya kalau orang Sunda bilang. Jadi ngeyel banget disuruh ini. Pokoknya dia itu punya pendirian sendiri, punya apa? Kehendak sendiri. Ketika dinasehati dia tidak mau menerima. Ya bisa jadi dia memang punya bakat sebagai Pemimpin. komander gitu ya, pengatur. Atau ada anak-anak yang dia itu apa? Kalau misalkan nemu barang terus bilang, bunda ini kayaknya kalau dijual enak deh, pasti hasilin banyak uang deh gitu. Orientasinya Itu kan bisa udah jadi dia memang punya bakat money oriented ya. marketer.
Nah, orientasinya. jadi untuk mengamati fitrah bakat ini tidak hanya dilakukan di usia 10 tahun itu, tapi juga memang dari kecil kita sudah mengamati, kita sudah menuliskan gitu ya, mendokumentasikan itu. Kemudian di 10 sampai 14 tahun itu kita waktunya mengasah fitur-fitur unik yang sudah tadi kelihatan. Misalkan anaknya ngeyel nih, anaknya keras kepala, ngeyel. Oh, mungkin dia punya bakat komander gitu ya. Bakat. Nah, kita bisa carikan kegiatan-kegiatan yang bisa menyalurkan bakatnya itu. Misal, kita ikutkan dalam satu proyek, dia sebagai leadernya, kayak begitu. Atau kita bisa kenalkan dia dengan orang-orang atau pemimpin-pemimpin hebat gitu ya. Misalkan kalau misalkan masih susah nyari yang apa ya, nyari yang keren-keren, kita bisa kenalkan anak itu misalkan ke Pak RT gitu. Suruh dia wawancara, Pak RT itu gimana sih cara ngatur warga, atau ke Pak RW gitu. Kayak gitu. Bahasan tadi cukup menarik Teh, apalagi yang tadi salah jurusan 80% lebih dari mahasiswa di Indonesia itu salah jurusan, tapi itu kayaknya memang benar sih Teh, kalau itu fenomena memang yang dari orang tuanya sendiri juga nggak tahu, karena memang dari dulu kan nggak tahu juga cara mengarahkan dirinya sendiri, apalagi ke anaknya kan kalau dia sendiri aja. Zaman dulu orang tua tuh lebih apa yang penting sekolah gitu kan, nggak tahu minatnya apa, yang penting harus sekolah deh, pokoknya kamu harus lanjut gitu. Saya juga salah satu termasuk yang salah jurusan. Oh, ternyata korban juga. Iya, memang korban juga karena nggak ada yang apalagi anak paling tua ya Teh ya, anak paling tua, terus orang tuanya baby boomer yang memang kurang informasi dan segala macamnya. Jadi yang penting masuk kuliah aja gitu, nggak tahu sebenarnya anaknya minatnya apa gitu. Padahal kan harusnya dari kecil tuh harus udah kelihatan kan, makanya tadi kayak Tete bilang karakternya kayak apa nih orang anak nih dari kecil nih karakternya, misalnya memang kekeh nggak mau, pokoknya ini anaknya berarti punya kepribadian yang kuat gitu kan, biasanya orang pemimpin gitu. Nah itu yang nggak ada kan. Nah jadi salah satu korban salah jurusan kayaknya juga. Dan itu salah jurusan itu eh, impact-nya kalau dilihat Teh mungkin sepertinya nggak terlalu kayak orang lihat kan, nggak apa-apa kok, tetap masih bisa kerja, tetap masih bisa berpenghasilan. Tapi secara global ada orang yang lupa ngelihat impact ke mental well-being-nya Teh. Ya, benar. Nah, dan kajiannya jatuhnya ke mental well-being karena apa yang dia lakukan bukan apa yang dia memang senangi. Jadi itu akan menumpuk. Jadi kayak kantong stresnya itu lama-lama akan pecah gitu. Walaupun kelihatannya dia baik-baik aja, secara finansial dia oke, kerjaannya bagus, mungkin di perusahaan yang hebat segala, tapi itu tadi yang tanpa kita sadari fitrahnya kan udah eh, terzolimi jadinya kan, jadi stresnya itu yang nah, kalau mungkin orang melihatnya lupa ngelihat ada impact lain dari sekedar hanya dunia ini cuman yang penting kalau udah punya kerjaan udah, oh yang lainnya nyusul gitu. Ada mungkin itu yang mungkin sering di overlook apa ya, sering nggak dilihat impactnya sama orang tua gitu. Yang penting sekolah aja dulu. Kalau udah sekolah, udah kuliah, nanti bisa dapat kerjaan gitu. Padahal belum tentu si anak enjoy kan. Itu sih sebenarnya salah jurusan itu salah satunya. Iya, karena banyak ada orang-orang yang dia itu jadi apa ya? Ya benar kata Mbak Feni tadi, malah jadi stres gitu dalam menjalankan pekerjaannya. Padahal sebenarnya dia kompetensinya bagus gitu ya. Nah, tapi ketika dia ketemu dengan bidang pekerjaan lain yang sesuai dengan kekuatannya, itu dia akan lebih bisa enjoy menjalaninya. Nah, tapi terlepas dari itu semua, sebetulnya kan ada pepatah yang mengatakan bahwa eh, bekerja sesuai dengan minat dan bakat itu adalah baik gitu ya. Tapi rahasia kehidupan sebenarnya itu adalah kita bisa mencintai apa yang kita kerjakan. Nah, tapi tidak semua orang bisa sampai dengan cepat ke tahap itu ya. Jadi maka sebisa mungkin kita sebagai orang tua yang
apa ya, sadar gitu ya, sadar bahwa ternyata fitrah bakat ini adalah sesuatu hal yang penting untuk dibangkitkan, maka ya ayo mulai gitu, mulai dari sekarang untuk mengamati anak-anak. Ya mungkin untuk orang tua yang sudah punya anak-anak yang lebih dari 15 tahun gitu, kayaknya tuh kayaknya terlambat ya gitu. Enggak gitu, enggak terlambat, enggak ada kata terlambat gitu dalam pendidikan anak itu. Jadi ketika kita sudah mempunyai anak yang lebih dari 15 tahun, yang golden age fitrah bakatnya ini udah terlewat, gitu, masih bisa kita kejar gitu. Bahkan Maksudnya dengan cara tadi gitu ya, menggunakan tools, boleh dari yang kuadran 4 aktivitas itu atau ikut talent mapping gitu. Kayaknya Mbak Nizma nih punya pengalaman nih yang talent mapping sama Pandu 45. Ayo Mbak, cerita iya, Mbak. sahabat Kompas yang lain ada yang mau disampaikan Eh, atau ada yang ditanyakan? dalam Mbak Tehku. Cerita apa, Mbak? Mbak, cerita apa, Teh? Cerita apa nih, Putus-putus Teh? ya. Waalaikumsalam. Tadi agak kedengeran Cerita dikit. pengalaman Waalaikumsalam. menerapkan itu apa? Apa, Teh? Mapping, Menerapkan talent mapping sama itu. talent mapping sama Pandu 45. Eh, belum ke anak-anak sih, belum banget sih, Teh. Maksudnya belum banyak yang aku cobain ke anak-anak ya. Bisa dibilang tadi kata Teteh itu telat ya, bisa dibilang telat. Sebenarnya kalau waktu sebelum anak-anak masuk usia 10 tahun sih banyak aktivitas yang dilakukan bareng anak-anak gitu kan. Apalagi waktu zaman COVID tuh banyak kayak bikinan lilin sendiri, segala bikin aktivitas sains kayak gitu saya banyak sebenarnya mah. Tapi waktu itu belum kenal sama talent mapping, belum kenal sama ST30 belum, sama Panumpat belum kenal kan waktu itu. Jadi ya mengalir aja. Nah pas sekarang kayaknya masih sok sibuk sendiri teh. Jadi baru mendalami ilmunya tuh ya sekarang ini baru banget juga aku ikutan TMA yang berbayarnya gitu kan. Kalau ikutan ST30-nya mah dari pas mau masuk pengurus kan ada itu diminta untuk setor ST30. Jadi waktu itu sih pengalaman pertama ikut ST30-nya. Nah kalau ikut TMA-nya 2 bulan lalu kayaknya aku ikut yang berbayar. Nah, ada kesempatan akunya berbagi sharing tentang ilmu ini juga ke teman-teman di sekitar rumah tuh. Itu sih teh. Kalau ke anak-anak belum, tapi memang em, artinya aku coba mendalami dulu gitu ya teh tentang ilmu ini, mendalami dulu tentang namanya teh ya, namanya aku pahami dulu, mengerti dulu, ke diri akunya dulu juga harus ngerti dulu. Kalau udah akunya ngerti, paham, akhirnya aku bisa tahu ke sekitar kayak ke teman-teman juga ke teman pengurus akhirnya tahu kan, Mbak kamu kayaknya punya sifat ini ya. Kok tahu sih ngelihat ke teman-teman sendiri hanya mulai mulai men-tracking gitu kan. Jadi kadang kalau udah tahu nama-nama sifat bakat tuh jadi nge-tracking sendiri tuh. Oh, kamu kayaknya sifatnya kayak gini ya, kayak kamu bakat kuatnya kayak gini gitu. Terus anak-anak juga kan jadi ngelihat gitu. Artinya memang aku butuh waktu untuk mendalami dulu, baru nanti pelan-pelan sih aku praktekin ke anak-anak gitu, dicobain aktivitas-aktivitas yang dari Pandu 45 itu. Itu sih Teh, jadi belum kalau pengalaman ke anak-anak sih belum yang Pandu 45 itu. Paling eh, ya sedikit-sedikit aja sih maksudnya mah. Kayak yang pernah tuh kecantikan tuh Teh, aku ini sedikit ya Teh, yang tadi kata Teteh kan yang kecantikan kalau ke anak laki-laki itu kurang gimana gitu ya. Nah untuk yang aktivitas kecantikan itu sebenarnya bukan hanya mempercantik diri khusus buat perempuan gitu, bukan hanya make up. Itu memang aku praktekin ya. Aku minta ke anak aku 2 kan yang gede 12 tahun tuh perempuan, yang 10 tahun tuh laki-laki. Ayo make upin Bunda gitu. Pernah aku cobain paling yang gitu. Ayo make upin Bunda gitu. Jadi mereka make upin, seneng gitu, seru, terus difoto tuh hasilnya Bunda nih lihat gitu. Nah, ternyata dari kecantikan tuh bukan hanya aktivitas make upin, ada lagi
aktivitasnya tuh kayak face painting tuh Teh. Jadi buat yang laki-laki, anak laki-laki, aktivitas kecantikan itu bisa berupa face painting. Jadi bisa cari alat-alat face painting yang aman, itu nanti bisa dipakai itu. Jadi nggak harus pakai make up kalau buat anak laki-laki. Itu sih Tuh kan, Teh. jadi dapat insight lagi ya. Karena kalau kalau praktek kecantikan tuh saya identik sama perempuan kan. Iya, ternyata emang mikirnya kayak gitu, tapi kan ternyata enggak juga sih, bisa juga face painting gitu. Face painting Dan lebih ke termasuk art mungkin jadinya ya, Teh, ini ya. juga ya, apa aktivitas untuk merawat diri ya, kayak skincarean kayak gitu. Karena kan laki-laki juga butuh untuk merawat dirinya ya sebagai menjaga amanah dari Allah gitu ya. Gitu nggak, Mbak Nisma? Iya. Mhm. Iya, bisa juga sih Teh. Bisa juga itu masuk. Kalau ini sahabat-sahabat ngopas yang lain, ada insight yang mau di-sharing atau ada yang ingin dibahas bareng-bareng di sini? Ada Mbak Misri, Mbak Rena, Mbak Nisa, Mbak Lia, Mbak Asri, gimana nih? Sudah mulai menemukan challenge atau gimana nih? Sudah di mana prosesnya untuk menemukan bakat putra-putrinya? Boleh open mic aja, kita bareng-bareng ngobrol. Iya, ini formatnya kan ngobrol santai ya. Jadi ayo Mm-mm. kita Silahkan ngobrol kalau aja ada, bareng-bareng. iya kalau ada ketemu sama saat ini sudah sampai di mana untuk menemukan bakatnya, terus apa yang udah dilihat, dijumpai dalam keseharian anaknya. Oh mungkin udah mulai ngeliat, oh anak saya karakternya begini, oh mungkin arahnya lebih bagus ke sini gitu. Udah ada kelihatan belum nih bunda-bunda yang lain? Ada yang mau open mic? Kalau enggak, Ada saya yang mau lanjut open aja ya. mic? Sambil Satu nunggu lagi. yang lain. Boleh Lanjut nih, lagi. Pan. Boleh lagi enggak? Silakan, silakan Teh. Iya, jadi Jadi sebenarnya kan saya tuh ketemu sama Pandu 45 itu Mm-mm. apa ya, udah lama banget deh. Saya itu ikut Mm. matrikulasi ibu profesional itu matrikulasi 4 tahun Oh, 2017. Jadi udah angkatan tua. matrikulasi 10. Jauh banget ya. Jauh. Iya, makasih ya Mbak Nizma ya sudah mau berbagi. Nah, ya jadi saya ketemu Pandu 45 itu pas selesai kelas matrikulasi gitu ya. Jadi waktu itu selesai matrikulasi, eh, kebetulan saya diminta sama, kalau sekarang itu sekrek gitu ya, sama ketua, Hmm. sama leader kotanya itu untuk menjadi fasilitator matrikulasi di batch 5. Nah, dari situ Hmm. kan ada pembekalan-pembekalan nih. Nah, salah satunya adalah dikenalkan dengan Pandu 45 ini sama Ibu Septi waktu itu. Nah, dari situ pas saya baca-baca sebenarnya kan menarik banget gitu ya ini untuk mengembangkan minat dan bakat anak-anak. Karena sebelum itu saya tuh nggak tahu passion saya itu apa gitu. Bedanya minat dengan bakat itu apa, saya pun tak tahu gitu ya. Bedanya passion dengan hobi itu apa, nggak tahu juga gitu. Jadi ketika ada orang yang nanya, passion kamu apa sih? Maka saya akan dengan lantang menjawab, saya suka masak gitu ya, baking, suka merajut gitu. Tapi ternyata setelah dimasukkan ke kuadran 4 aktivitas itu, baking dan merajut itu bukan bukan kekuatan saya tapi cuma hobi gitu, karena ketika Hmm. eh, saya diminta untuk mengerjakan kegiatan itu setiap hari, itu tuh lama-lama burn out Mbak Fen. Saya tuh waduh nggak bisa nih, nggak bisa. Jadi saya mau baking, saya mau merajut gitu ya. Kalau lagi pengen aja. Jadi kalau misalkan dikasih target setiap hari harus selesai nih berapa jenis produk baking gitu ya, berapa jenis produk rajutan, itu tuh nggak bisa gitu. Stres saya. Dan makin ke sini, ternyata baru tahu gitu. Oh, ternyata passion saya tuh bukan itu, gitu. Bukan merajut dan baking. Jadi kegiatan dua, dua kegiatan itu hanya sebatas hobi aja. Jadi letaknya ada di kuadran 2, bukan di kuadran 1. Terus apa yang di kuadran 1? Yang saya temukan di kuadran 1 itu justru belajar. Jadi kalau misalkan ini juga ketemunya itu
pas baru selesai kelas Bunda Salihah. Jadi baru kemarin-kemarin, 2 tahun yang lalu gitu ya ketemunya. Jadi kalau misalkan cerita eh, di ibu profesional itu kan ada setelah matrikulasi ada kelas Bunda Sayang, terus Bunda Cekatan, Bunda Produktif, terakhir Bunda Salihah kan. Nah di Bunda Cekatan itu saya pilih rumpun apa ya waktu itu ya? Rumpun kok lupa ya. Pokoknya bukan baking. Nah di Bunda Produktif saya pilih baking gitu ya karena ngerasa passionnya itu. Ternyata udah ngejalanin kayaknya bukan ini deh gitu. Pas di Bunda Salihah barulah gitu ya terbuka. Oh ternyata kegiatan yang selalu bikin saya berbinar itu adalah belajar gitu. Makanya semangat ikut kelas-kelas ini gitu menyelesaikan kelas si bunda-bunda ini sampai selesai gitu. Terus ketika ibu memberikan tantangan untuk membuat sebuah gerakan gitu ya, ini kan jadi jalan saya untuk belajar terus gitu, belajar yang baru lagi, oh ketemu butuh ini lagi, jadi belajar lagi. Dan rasanya itu memang nggak pernah capek sih gitu kalau untuk belajar. Kayak kalau lagi pusing terus dikasih tugas gitu ya untuk menyelesaikan challenge di kelas-kelas yang tadi, itu tuh kayaknya tuh mendadak sembuh gitu. Setelah tugasnya selesai kerasa lagi sakit ya. Nah, dan dari Pandu 45 ini saya sedikit banyak menerapkan ke anak-anak gitu ya. Anak saya paling besar itu umur 12 tahun, itu udah kelihatan banget dia memang punya bakatnya thinking gitu. Jadi ketika kita apa ya, masukkan ke ranah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan orang banyak gitu ya, atau untuk mempengaruhi orang lain, dia itu agak susah gitu. Berat banget untuk dia untuk menjalankan itu. Sementara untuk anak kedua ini dia bakatnya masuknya ke ranah stripping gitu kalau dalam talent mapping. Jadi gitu semangat kalau ngerjain sesuatu, apalagi itu kalau misalkan ada imbalannya. Nah, Ada yang ketiga motivasinya ya Kak? masih dalam pengamatan gitu ya. Kalau yang ketiga ini karena baru 6 tahun. Jadi sebenarnya eh, memanfaatkan Pandu 45 itu kan tadi ada 45 aktivitas ya. Ada 45 aktivitas atau kegiatan yang bisa kita berikan kepada anak-anak. Dan itu sebenarnya bukan berarti kita ngasihnya tuh satu hari satu, enggak gitu. Jadi kita bisa mengcombine si beberapa kegiatan yang ada di dalam 45 kegiatan itu dalam satu project gitu. Misalkan ketika kita mau bikin project tentang membersihkan lingkungan gitu ya, membersihkan atau sadar sampah gitu di rumah, gerakan sadar sampah. Nah, kita bisa kasih challenge ke mereka untuk apa ya? Kita berikan peran-peran gitu yang bersesuaian dengan kegiatan-kegiatan tadi. Mau ngambil yang mana nih? Gitu. Nah, tapi selain kegiatan yang tadi yang sesuai dengan sifat dan peran, kita juga bisa memasukkan lagi yang kegiatan yang 15 yang berkaitan dengan panca indera kayak gitu. Jadi eh, jangan membayangkan menggunakan Pandu 45 itu ribet gitu ya. Karena kita bisa menggabungkan beberapa kegiatan dalam satu waktu gitu. Gitu. Tinggal kita Itu kan petakan aja mau proyeknya itu mau berupa apa. Nanti bisa kelihatan eh, oh anak ini mengatur orangnya kayak gimana gitu. Merawatnya kayak gimana. Kayak gitu. Jadi kalau di Pandu 45 itu ada kayak semacam checklist sih. Kayak checklist belum berkembang, mulai berkembang, sudah berkembang dengan baik dan berkembang sesuai harapan. Ini saya ada nih ya contohnya. Sebentar. Izin share screen ya. Nah, ini Ini ibu Pandu 45 yang dari Padepokan Margosari gitu ya.
Bentar, kayaknya ini kebesaran ya. Iya, Eh, Nah, terus segini. masih kebesaran Nah, kayaknya teh. masih kebesaran ya. Mm. Nah, nah jadi kita bisa bikin matriks kayak begini ya, teman ngobrol. Jadi kita masukkan tadi aktivitas-aktivitasnya, mengatur orang, terus kita tandai gitu. Ya sebenarnya ini kategorinya yang ini belum berkembang, mulai berkembang atau berkembang sesuai harapan atau sangat berkembang. Ini bisa kita ganti dengan kategori yang tadi 4E. Ini kita masukkan 4E atau ini 3E, 2E atau ini 1E atau tidak ada sama sekali misalnya. Jadi nanti akan lebih mudah kita memetakan bakat anak-anak itu apa gitu. Jadi kita bisa bikin metrik kayak begini. Kita nanti amati aktivitas-aktivitas yang kita kasih ke anak-anak. Misalkan aktivitasnya itu mengatur orang sama menengahi konflik, misalkan gitu ya. Nah, di kedua aktivitas yang kita berikan ini, si anaknya ini 4E-nya di mana gitu. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan sudah diisi, ini kan idealnya ngisinya sebulan sekali ya. Kalau misalkan sudah diisi, nanti kita bisa masukkan ke sini. Nah, dari sini nanti akan terpetakan si anak-anak itu dia punya bakatnya di yang mana. Kalau di sini kan ada 8 ya, 8 grup bakat. Nah, 8 grup bakat itu apa aja? Ada yang bakat-bakat dia servicing atau aktivitasnya dia senangnya merawat, melayani. Terus ada aktivitas yang thinking, masuk aktivitas menganalisis, mengatur keuangan gitu. Terus ada yang reasoning, aktivitas memulihkan atau mengevaluasi dan meneliti. Ada juga bakat elementari, kayak seperti aktivitas menulis, menginterpretasi, menata administrasi. Terus ada juga yang anaknya punya bakat di networking. Kalau networking ini jelas ya, dia aktivitasnya berhubungan dengan mengkomunikasikan, mewakili, memotivasi, atau mendidik. Terus ada lagi generating idea. Ini aktivitas-aktivitas ini tuh kayak mendesain, menciptakan sesuatu, mensintesis, memasarkan, membuat strategi, sama membuat visi. Ada lagi yang bakatnya teknikal, aktivitasnya memproduksi, menjaga mutu, menjaga keselamatan, mendistribusi, dan mengoperasikan. Yang terakhir ada headman atau tipe pengatur tadi ya, yang mengatur orang, mengendalikan orang, menengahi konflik, atau berjualan, dan menyeleksi orang. Itu. Jadi nanti ketika si aktivitas yang tadi kita bikin matriksnya, terus kita masukkan ke sini, kita lihat nih dalam lingkaran ini, yang banyak gitu ya, yang bagus, yang di apa ya, yang menunjukkan 4E-nya itu yang mana gitu. Nah, nanti kita bisa tahu, oh ternyata misalkan yang banyak terisi itu di yang ini nih, yang 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Berarti anak ini punya bakat headman tadi gitu. Tapi kalau di ST30 kan kita di ini ya, disarankan untuk memilih apa 7 aktivitas yang paling disukai atau yang saya banget gitu ya, sama aktivitas yang bukan saya banget gitu. Dan itu nanti hasilnya akan menunjukkan kita punya kekuatannya di mana dan kelemahannya di mana. Gampangnya sih seperti itu sebenarnya. Kalau misalkan kita udah tahu kekuatan kita di mana dan kita tahu kelemahan kita apa, maka kita akan lebih mudah untuk bersinergi dengan orang lain yang mempunyai kekuatan di mana kita itu lemah kayak gitu. Karena kan manusia itu makhluk sosial ya. Jadi sebenarnya ketika kita diberikan kekuatan yang berbeda dengan orang lain, itu kan harapannya supaya kita bisa bekerja sama gitu, bisa berkolaborasi untuk menciptakan untuk mencapai tujuan sebagai khalifah di muka bumi. Baik.
Teh, ini mau izin nanya nih Teh, kalau dari kuadran 4 itu kan ada kekuatan, hobi, kompetensi. Nah, kalau dari hobi sendiri itu kan nggak bisa earning ya, ditulis di situ ya. Kalau Hmm. kompetensi itu sesuatu yang kita nggak enjoy tapi bisa earning. Artinya kalau dalam pemilihan karir, ada hobi yang juga masih bisa earning Teh, kayak baking masih bisa earning kan ya Teh ya. Itu Mhm. masuknya ke kekuatan, itu kan jadinya bingung ya mau masukin kemana. Dan saat pemilihan karir, kalau hobinya itu bisa menghasilkan, kekuatannya juga bisa menghasilkan, dan kompetensi, itu gimana kita untuk mengarahkan anak kita dalam memilih dari tiga ini, kekuatan, hobi, dan kompetensi. Kompetensi mungkin bisa pilihan terakhir ya Teh, karena dia mungkin nggak enjoy. Tapi antara kekuatan dan hobi, kalau dua-duanya sama-sama bisa menghasilkan, baiknya kemana nih Teh? Kalau Karena ada hobi kan yang bisa menghasilkan kan ya Teh ya? Jadi gini, kalau misalkan kita membandingkan Hmm. antara kekuatan dengan hobi, mana yang kita utamakan gitu. Hmm. Utamakan kekuatan dulu. Jadi Hmm. eh, yang di kuadran hobi ini itu bisa kita jadikan sebagai apa ya? Pilihan kedua gitu. Kalau misalkan masih ada waktu mau baking karena baking sebagai hobinya, silakan gitu. Earning tapi tidak dijadikan sebagai yang utama kayak gitu. Nah, terus eh kalau misalkan ada apa ya kasus yang mana yang harus kita pilih antara yang hobi atau yang kompetensi gitu. Nah, ketika kita bisa apa ya si hobi ini kita bisa geser gitu ya ke kuadran kan kalau yang hobi itu dia enjoy, isi dan excellent gitu kan Hmm. tinggal kurangnya yang earn aja ya. Yang earn Hmm. aja. Kalau misalkan kita bisa menggeser si yang hobi ini ke kuadran satu, maka itu akan sangat lebih baik gitu karena modalnya kan udah punya, enjoy-nya udah dapet, hasilnya udah excellent, terus mengerjakannya pun mudah kayak gitu. Hmm. Dibanding kita yang harus menggeser di yang kompetensi ini ke kuadran satu, agak susah gitu karena kan nggak enjoy ya, gitu, nggak Hmm. enjoy jatuhnya ada perasaan terpaksa tadi. Tapi kalau misalkan kita berhasil melewati itu, ya itu luar biasa. Gitu. Yang penting Oke. kita jangan maksain menghabiskan waktu untuk yang kuadran 4 ya. Iya, kalau kuadran pro udah pasti nggak Iya, nggak karena ada gunanya. ini biasanya jadi konflik antara orang tua dengan anak. Ketika anaknya tidak suka matematika gitu. Tapi orang tuanya kekeh pengen anaknya jadi ilmuwan gitu ya. Padahal si matematika ini ada di kuadran 4. Itu Ya, cita-cita nggak kesampaian ya Teh ya. bakalan tersiksa banget gitu. Jadi si Cita-cita orang kuadran-kuadran tua nggak kesampaian, anak yang dipaksa. itu maksudnya. Iya. Anak nggak suka gambar gitu, tapi ibunya pengen anaknya ini jadi juara menggambar gitu ya. Jangan 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 sekota kabupaten deh, sekecamatan aja nggak apa-apa gitu. Ayo kamu belajar, dilesin segala macam, ngabisin uang. Tapi anaknya nggak enjoy, ngerjainnya juga nggak mudah gitu. Hasilnya juga biasa-biasa aja. Menghasilkan pun tidak gitu karena si anaknya itu jelas-jelas memang nggak mau gitu, nggak bisa di situ. Tapi orang tuanya menghabiskan banyak energi, menghabiskan banyak sumber daya untuk mendorong atau memacu di daerah situ gitu. Makanya Ibu Septi selalu bilang bahwa tinggikan gunung gitu, jangan ratakan lembah gitu ya. Jadi ketika kita sudah tahu bakat anak-anak kita itu apa, maka kita tinggal melengkapi nih kekurangan-kekurangannya itu apa gitu. Kelemahannya kita sinergikan dengan orang lain. Misalkan anak kita itu jago membuat sesuatu, tapi tidak jago memasarkan. Kita cari nih teman-teman anak-anak kita yang jago memasarkan. Buatlah mereka bekerja sama. Ayo nanti si A bikin, nanti kamu jualin ya gitu. Nanti hasilnya bisa dibagi dua gitu. Itu kan jadi earn dua-duanya ya. Yang satu tidak bisa memproduksi tapi dia jago memasarkan. Yang satu jago memasarkan tapi tidak bisa memproduksi. Nah, itu jadi bisa saling bekerja sama. Kayak gitu. Kadang ada perkataan kalau orang tua ini kan suka bandingin anak ya Teh ya. Kalau dia Mm-mm. bisa, kenapa kamu enggak gitu kan. Orang Mm-mm. tua suka lupa kalau setiap manusia punya keunikan masing-masing,
punya keinginannya masing-masing. Jadi kadang-kadang orang tua suka gitu, itu teman kamu bisa, kok kamu enggak gitu. Atau enggak, mama dulu gitu kok kamu enggak bisa. Kamu kan anak mama, suka gitu kadangnya teh ya. Mungkin itunya kali, mungkin orang tuanya lebih ke harus yakin dulu dalam hati kalau fitrah kita tuh masing-masing beda gitu ya. Jadi nggak Mm-mm. bisa lagi memaksakan kayak tadi, kekeh nyuruh anaknya harus ini, padahal dia anaknya belum tentu bisa gitu loh. Mm-mm. Jadi itu juga salah satu PR atau masalah sejuta umat ya. Mbak Feni Kepris ya, atau ini yang error. Jadi Kayaknya kalau dalam pengalaman, halo Stefani nih Mbak Fen, kayaknya. Stefani putus-putus. saya yang lag atau Mbak Feni yang lag ini? Kalau dari saya, Oh, Mbak saya Fani. ternyata yang lag. Saya yang lag. Iya, Mbak Fani yang mulai. Hmm. Teman-teman Ngopas yang lain, ada yang mau menambahkan? Mungkin sementara kita nunggu Teh Fani terhubung kembali, ada yang ingin disampaikan, mungkin ada unek-uneknya, ada yang ingin ditanyakan. Ayo, nggak usah malu-malu. Ini kita mau ngobrol aja di sini, saling bertukar pikiran. Siapa yang silahkan dengan teman-teman yang lain, Mbak Nisa, Mbak Lia, Mbak Mila, Mbak Misri, Mbak Rena. Boleh silakan open mic aja. Kayaknya Ternyata Teh saya Fani. kelempar. Iya, jaringan Teh Fani kayaknya. Ntar, kayaknya harus matiin video. Nggak apa-apa kalau nggak bisa videonya. Masih belum ganti Mm-mm. ya Teh ya, belum menemukan pasangan yang tepat kayaknya nih ya Teh ya, providernya. Ya, agak susah karena tanya-tanya ke tetangga, sebenarnya provider ini yang paling bagus, Mbak Fen. Emang kalau WiFi belum sampai ke sana Teh? Atau gimana? Gimana, Mbak? WiFi belum ada, yang jaringan WiFi yang bisa sampai ke daerah Teteh? Ada sih, tapi belum pasang aja kitanya. Belum merasa perlu ya Teh ya? Soalnya kan takut pindah lagi kan. Jadi ya sudahlah memanfaatkan yang ada dulu. Nah, tadi kita bahas apa? Oh, dalam membandingkan gitu ya, membandingkan Iya, anak dengan benar. orang lain. Iya. Nah, kalau dalam mengamati bakat ini, Mm-mm. alangkah sangat bijaksana kalau misalkan bukan cuma dalam mengamati bakat ya, tapi dalam segala hal akan sangat lebih bijaksana kita sebagai orang tua itu membandingkan si anak itu dengan dirinya sendiri. Gitu. Kenapa? Karena ketika kita membandingkan si anak dengan dirinya sendiri di masa lalu atau ya di masa lalu atau di masa sebelumnya itu akan membuat anak bisa berefleksi gitu, atau dia justru malah punya apa ya, rasa percaya diri yang lebih. Misal, ketika anak ini kemampuan matematikanya kurang misalkan gitu ya. Terus dia punya keinginan untuk belajar nih. Dia sudah belajar, kemudian beberapa minggu kemudian dia menunjukkan kemajuan. Nah, kita bisa memberikan apa ya? eh Bukan memberikan komentar, tapi memaparkan satu fakta bahwa kamu sekarang sudah lebih baik loh dibanding beberapa minggu yang lalu dengan kemampuan matematik kamu ini. Itu akan apa ya? Bikin anak tuh masa gitu. Dia malah jadi akan lebih termotivasi dibandingkan kalau misalkan dia dibandingkan dengan orang lain atau bahkan dengan saudaranya sendiri, misalkan dengan adiknya atau dengan kakaknya kayak gitu. Ketika kita membandingkan seseorang dengan orang lain, itu apa ya, membuat harga diri si anak ini hancur banget sebenarnya. Jadi itu memberikan gambaran kalau si orang tuanya ini tidak punya rasa bangga terhadap dirinya gitu. Orang tuanya ini kecewa terhadap dirinya. Apa yang akan terjadi ketika itu kita lakukan? Maka si anak ini akan tumbuh menjadi anak yang tidak percaya diri. Anak ini akan tumbuh menjadi anak yang apatis gitu. Karena dia jadi merasa tidak dihargai, tidak diapresiasi kan ya. Ketika dia melakukan hal yang baik pun
dia merasa nanti juga ayah sama bunda tetap aja nggak ngelihat kebaikan aku apa gitu. Jadi dia akan bersikap seperti itu. Iya, biasanya kita tuh sebagai orang tua lebih melihat hasil daripada proses. Itu salah satu juga ini ya Teh ya, PR. Kalau saya Betul. anak-anak itu menjalani proses itu nggak semuanya, bukan berarti misalnya nih beresin tempat tidur itu hal yang sederhana buat semua anak usia misalnya 10 tahun dia udah biasa tuh bersihin tempat tidur. Tapi mungkin buat anak kita itu sesuatu yang berat. Jadi mungkin prosesnya yang harus perlu dihargai, bukan hasilnya gitu. Kebanyakan orang tua kan, oh ini masih segini doang, tapi nggak lihat bahwasannya dia udah tekadnya udah dibulatin, energinya sudah dikerahkan, belum lagi waktu yang udah dia habiskan. Jadi suka tidak menghargai proses, tetapi lebih ke ngelihat hasil. Kayak hasilnya misalnya ujiannya dapat cuma 7 atau cuma dapat 5, tapi lihat nggak apakah 5 itu benar-benar karena dia tidak belajar atau benar-benar karena memang sulit buat dia, kan gitu ya. Kan ada anak yang memang dia udah mati-matian belajar itu, berusaha untuk sampai mengerti tiap hari diulang, tapi memang hasilnya buruk. Nah, kalau udah sampai di situ, berarti kan kita udah warning tuh sebagai orang tua. Kita lihat dulu prosesnya. Kalau prosesnya udah memang benar-benar sangat keras, karena kita berjuang, jangan lihat lagi hasilnya. Oh, berarti udah salah. Kalau ini memang anaknya emang nggak bisa gitu kan ya Teh ya? Betul. Hmm. Ini jadi sebenarnya bahasannya menarik ya. Kalau Mm-mm. kita berbicara tentang yang barusan Mbak Feni jelaskan itu ada poin dalam disiplin positif namanya. Hmm. Nah, di disiplin positif itu kita mendisiplinkan anak dengan cara apa ya melihat proses gitu. Jadi ada beberapa prinsip dalam disiplin positif yang mengharuskan kita sebagai orang tua memang mengutamakan pandangannya itu memandangnya itu prosesnya gitu, bukan hasilnya. Hmm. Gitu. Ya mudah-mudahan nanti yang disiplin positif juga bisa kita bahas ya setelah Siap, siap. beres bahasan ini. Siap ya banyak ya Teh ya, makanya parenting itu Eh, disebut parenting karena memang orang tuanya yang harus belajar Teh, bukan anaknya. Parent Nah, itu ya. orang tua kan Teh ya, makanya disebut parenting orang tuanya yang harus belajar bukan anaknya. Karena terlalu banyak aspeknya, ya itu saya pahamin. Jadi belakangan karena juga oh ya parenting, kenapa parenting? Kenapa disebut parenting? Kenapa nggak disebut childing atau kenapa nggak disebut ya kan? Kayak childrening atau kayak gitu gitu. Kenapa parenting gitu? Ya karena memang harus orang tuanya yang belajar Iya benar. banyak. Iya. Dan ini bakat ini juga salah satu PR yang besar ini buat orang tua supaya tidak Mm-mm. mencampurkan antara cita-cita tidak kesampaiannya dengan melihat juga kan banyak orang tua yang memaksakan tadi seperti yang Tefani sampaikan tadi. Banyak juga orang tua yang harus bisa ini karena sebenarnya orang tuanya pengen melihat itu. Oh, mungkin melihat orang lain hebat di situ orang tuanya oh ya terinspirasi pengen gitu dia anaknya aja dibuat gitu kan dan dia udah nggak bisa lagi Mm-mm. jadi anaknya yang disuruh. Banyak tuh teh. Banyak banget itu kasihan anak-anaknya. Relate kayaknya ya. Tapi satu lagi tuh untuk anak paling tua, satu lagi ini anak nomor satu, salah satu lagi korban. Itu korban banyak banget sih ini teh. Korban anak Tapi korban biasanya memang anak pertama itu jadi ini kan, jadi korban orang tuanya, terutama ibunya, karena belum iya tahu. kenapa? Iya karena satu belum tahu, yang kedua anak tertua itu kayak lebih nggak diapresiasi karena memang ekspektasi terhadap anak tertua itu sangat-sangat tinggi ya teh ya, harus jadi Betul. contoh. Kadang saya Mm-mm. juga bingung kenapa anak tertua harus jadi contoh, padahal dia baru pertama kali jadi anak. Dia belum punya Belum pengalaman pernah jadi anak, nyobain pula gitu ya. dia belum pernah punya pengalaman jadi anak, ini pengalaman pertama, tapi diharapkan jadi contoh gitu loh kan. Jadi juga suka bingung, ini ada-ada aja nih orang tua kadang-kadang. Oke, saya ini sama anak dua ini suka gitu juga, suka sering istighfar begitu pengen ekspektasi yang tua, saya langsung istighfar. Oh iya, saya juga anak pertama, sabar Mbak, sabar. Maksudnya, ya dia juga anak-anak, gimana dia mau nyontohin, dia juga baru belajar, ini juga pengalaman hidup pertamanya gitu kan. Suka jadi sering istighfar teh. Oh ya, sadar, sadar.
Anak pertama yang punya anak ada lebih dari satu itu PR banget itu teh. Nanti kadang adiknya suka niruin kan apa yang dilakuin abangnya, terutama kayak yang ditiru misalnya yang jahat atau yang jahil atau yang nakal, suka bilang tuh kan gara-gara abang adik jadi ngikut, terus kayak yang oh ya salah omongannya perlu dirubah nih redaksinya, bukan karena ya dia juga itu baru pertama kali buat dia kan gitu loh, dia Mm. redaksinya harus dirubah. Jadi awal-awal itu memang harus sering istighfar, memang harus sering benar-benar apa ya mawas diri dengan apa yang diomongin ke anak tertua. Karena pelan-pelan omongan kayak gitu tuh yang bikin dia kayak oh mama nyalahin saya terus gitu. Oh gitu. Padahal dia kan juga itu semua yang pertama juga buat dia ya kan. PR lagi parenting. Iya, sebenarnya kalau misalkan kita tuh sebagai orang tua ya, yang saya rasakan ya, eh semakin belajar tuh semakin nemu banyak kekurangan, iya nggak sih? Betul teh. Iya kan? Ketika Betul. belajar tentang komunikasi produktif, ternyata, waduh, ternyata salah ya, keliru ya gitu. Terus kita memperbaiki itu gitu ya, berusaha untuk memperbaiki itu. Terus kita belajar lagi tentang disiplin positif gitu. Waduh, keliru lagi ya gitu. Jadi makin banyak PR-nya. Tapi sebenarnya dengan sadarnya kita kalau kita keliru pun itu sebenarnya sudah 50% memperbaiki gitu kan. Betul, Karena betul. dengan kita sadar, kita jadi punya niat untuk mengubah itu walaupun saya yakin memang prosesnya tidak akan mudah kayak gitu. Ya, betul. Teh, kita ada pertanyaan teh di kolom chat. Ini Iya, pertanyaan dari gimana? Mbak Mistri. Mbak mau tanya kalau Mau tanya, kayaknya kayaknya susah susah juga juga mau lihat mau bakat lihat anak bakat usia tiga anak belas usia tahun 13 yang sukanya tahun kegiatannya kalau pulang sekolah atau libur yang yang dipantenginnya dipantenginnya HP HP terus. terus. Wah, nah ini ya Kalau menurut PR Stefani gimana nih? orang tua. Gimana nih? Ada yang pengalaman nggak? Kalau menurut saya ini lebih ke kebiasaan yang kita sama orang tua tuh kalau saya suka gini ada kebiasaan itu bisa kita rubah, kebiasaan itu kita bisa rubah, tapi balik lagi anak itu kertas putih yang suci dari lahir itu kosong, kita yang mewarnainya gitu loh. Jadi kalau sampai di tahap dia yang sudah pantengin HP terus, berarti kan ada dari kitanya sebagai orang tua yang luput melihat sampai itu jadi kebiasaan gitu. Itu kalau menurut saya ya. Jadi kalau sampai di sini mungkin bisa dijelaskan ke anak tadi eh waktu-waktu yang boleh menggunakan handphone. Jadi emang benar-benar kembali di schedule ulang kegiatan hariannya seperti apa, kegiatan mingguannya seperti apa. Nah, dalam melarang anak juga atau membatasi anak harus punya justifikasi yang jelas kenapa, mengapa, dan apa tujuannya gitu. Karena hanya melarang saja nanti ngabisin waktu ngapain gitu. Tapi lebih ke ngasih visi ke depannya. Oh, tujuannya ini untuk ini, targetnya ini gitu. Jadi si anak juga paham kenapa dia dilarang dan kenapa dibatasi. Itu kalau menurut saya. Kalau menurut Teh Fani gimana Teh Fani? Teh Fani keluar Iya, lagi deh eh kayak. Oh ada. maaf baru kelempar ya. Iya. Menurut Teh Fani gimana? Barusan tadi, tadi bilang, kedengeran nggak tadi yang barusan? Atau Teh Fani lagi di luar tadi tuh? Udah kedengeran sih. Udah, Ya. baik. Kalau menurut Teh Fani Jadi gimana Teh? yang pertama harus kalau misalkan ini ya, kalau misalkan saya ambil menurut konsep disiplin positif. Nah, kita Hmm. harus lebih tahu, lebih dulu menggali kenapa si anak ini eh, mantengin HP terus. Jadi kita sebagai orang tua harus tahu alasan si anak ini mantengin HP itu kenapa. Apakah karena dia memang tidak punya teman ngobrol sehingga dia melampiaskan semua rasa kesepiannya itu ke HP gitu ya. Atau memang dari HP itu dia bisa belajar sesuatu karena dia tertarik dengan sesuatu yang ada di HP itu. Misalkan dia tertarik karena ada games gitu atau dia tertarik ngotak-ngatik satu aplikasi. Nah, jadi terlebih dahulu kita cari tahu dulu nih penyebabnya ya, Mbak Yanti.
penyebabnya si anak ini suka manteng terus sama HP itu apa gitu. Dahulukan dulu koneksi kita sama anak sebelum kita mengkoreksi anak gitu. Jadi kita bangun dulu kelekatannya nih sama anak, ajakin dia ngobrol dulu. Nah, kalau misalkan udah deket, komunikasinya sudah terbangun dengan baik gitu ya, koneksinya sudah baik, kita bisa pelan-pelan tanya sama dia, kenapa sih kamu tuh kok kayaknya senang banget kalau misalkan mantengin HP terus, yang kamu lihat tuh apa gitu. Jadi memang ini prosesnya bakalan agak panjang gitu ya, tapi insya Allah akan baik gitu hasilnya ketika kita bisa menggali alasan si anak itu eh mantengin HP terus. Oh, jadi Mbak Yantinya jualan, jadi nggak bisa Iya. membersamai. Oke. Berarti salah satu akar masalahnya udah ketemu ya gitu. Mungkin karena dia bisa jadi karena dia memang kesepian gitu. Nah, jadi kalau akar masalahnya sudah ketemu ya tinggal kembali lagi apakah kita mau memperbaiki itu atau tidak. Ayo misalkan bikin kesepakatan nih sama suami, anak-anaknya nih kayaknya butuh perhatian lebih gitu. Gimana ya? Kita diskusi bareng sama anaknya langsung. Kamu pengen mama sama papa tuh kayak gimana gitu. Ayah sama bunda itu harusnya kayak gimana sih menurut kamu gitu. Jadi bangun dulu koneksinya aja Mbak Yanti ya. Bangun dulu koneksinya, bangun dulu komunikasinya dengan baik. Nanti kalau misalkan memang eh, sudah ketemu akar masalahnya yang lain, bisa kita pelan-pelan perbaiki gitu. Nah, kalau misalkan ternyata udah cenderung nggak bisa ditinggalin nih mantengin HP-nya gitu, kita bisa arahkan si anak ini untuk melakukan kegiatan yang tetap memegang HP, tapi kegiatannya yang lebih produktif. Gitu. Misalkan kita kenalkan dengan eh, gambar digital misal ya, ini ya. Pasti kan banyak ya kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan internet, bisa desain grafis gitu, bisa gambar digital atau mungkin bisa memperkenalkan anak dengan coding kayak gitu. Kalau misalkan memang sudah benar-benar tidak bisa dipisahkan dengan HP-nya. Tapi setidaknya kita memberikan aktivitas yang lebih produktif dibanding mantengin TikTok gitu misalkan ya atau mantengin YouTube doang kayak gitu. Itu ya Mbak Yanti ya. Jadi kalau Setuju. saran dari saya sih eh, dahulukan koneksinya dulu, bangun komunikasinya dulu dengan anak, baru kemudian kita eh, bisa gali itu akar masalahnya itu apa dan nanti bisa sama-sama untuk menentukan solusinya seperti apa. Kayak gitu. Jadi nanti akan enak ke semuanya, ke anaknya enak, ke orang tuanya juga enak. Gitu ya. Setuju. Lebih suka chatan sama Chat teman-teman sekolahnya, main TikTok, game TikTok. karena nggak ada teman ngobrol saat pulang sekolah. Ah iya. Iya, jadi kalau dari kasusnya sih memang ini mungkin anaknya karena kesepian ya. Jadi bisa mulai dicari Diarahkan. formulasinya gitu ya, bisa mulai dicari formulasinya bagaimana nih cara yang terbaik gitu. Karena insya Allah Allah itu memberikan masalah pasti dengan dua jawaban gitu ya, dengan dua kemudahan. Ketika kita diuji dengan satu masalah, maka jalan keluarnya selalu ada dua gitu. Itu yang ada di dalam surat Al-Insyirah ya. Allah sudah janjikan Kalau seperti itu. Jadi yakin aja. Insya Allah pasti bisa dapat solusinya seperti apa. Gitu. Kalau boleh TikToknya diganti dengan yang tadi seperti Mbak Fani bilang dengan coding karena TikTok benar-benar memprihatinkan isinya. Nanti iya karena usianya juga masih usia 13 tahun kan ya, masih di bawah umur. Kalau kita lihat sekarang apalagi di Indonesia ya Teh banyak kejadian di mana-mana anak di bawah umur yang sudah terlibat dengan tindak kriminal. Jadi itu semua dilihat dari internet. Jadi coba TikToknya diganti dengan hal yang lebih bermanfaat dan produktif seperti yang Tiffany tadi sampaikan. Jadi kita lebih apa ya milihin kalau memang nggak punya jalan keluar lain ya mungkin
itu tadi alternatifnya dibuatkan. Ada banyak kok sekarang Mbak Misri, sekarang tuh banyak program-program atau website coding untuk anak-anak yang gratis. Banyak kalau mau dicari. Nanti kalau saya ada beberapa, nanti bisa kita share di grup ya. Ya, nanti kan saya juga bisa dapat ya, Fen. Siap. Ada beberapa di sini juga di sekolah di sini tuh gurunya ngasih eh, kayak website untuk coding, anaknya dikasih username sama password, jadi dia bisa ngebuat itu. Jadi coding itu seperti game, misalnya cara membuat cake atau cara membuat robot kayak gitu-gitu. Jadi udah ada dikasih dari sekolah di sini masing-masing. Jadi walaupun dia dengan gadget, tapi tetap yang produktif dan artinya masih untuk anak di bawah umur. Jadi nggak anak saya aja nggak saya izinin Roblox itu nggak, walaupun Roblox itu bagus untuk coding, tapi hati-hati buat yang ibu-ibu lain yang anaknya sudah main game Roblox, karena Roblox itu benar-benar apa ya, imajinatifnya sangat-sangat tinggi dan usianya pemainnya juga banyak dan itu terbuka untuk umum. Jadi banyak mereka menciptakan permainan dalam Roblox itu yang justru untuk anak yang bukan di bawah umur. Jadi udah sifatnya udah lebih ke pornografi, kriminalitas. Jadi hati-hati juga. Nah, dari Roblox itu mereka juga bisa bertukar eh, keterangan. Nanti mereka bisa artinya DM-DM-an. Itu sampai ada beberapa kasus kayak untuk di Amerika anak yang hilang juga karena main Roblox. Jadi untuk yang punya Roblox sebaiknya dihentikan dulu aja. Cari memang website-website yang memang khusus untuk anak-anak yang dia tidak terbuka untuk umum, yang harus ada username dan passwordnya, atau kalau memang tidak ada berlangganan atau yang free, yang setidaknya tidak seperti Roblox. Roblox kelihatannya aja di depannya kayak anak-anak, tapi kan nanti udah ada tuh lagi tuh yang dia bisa menciptakan permainan sendiri kalau Roblox. Kayaknya di Indonesia Roblox lagi banyak juga kan Teh ya? Iya, lebih populer. Ya, Ya, jadi itu juga insight hati-hati juga Roblox. ya buat. Roblox hati-hati. Ada lagi yang mau didiskusikan? Kalau tidak ada, berarti kita udah mau dekat ke penghujung waktu ya nih Teh ya. Tinggal 7 menit lagi ya Teh. Kalau tidak ada, mungkin kita tutup aja ya, Mbak Fen ya. Baik, kita tutup aja kalau begitu ya. Teman-teman semua, ada kalau belum, ini masih kita saya kasih waktu 1 menit kalau masih ada yang mau bertanya sebelum kita tutup. Ada Kak Oh Mansur. ya, Ini Kak Mansur baru sambil masuk. sambil nunggu barangkali ada yang mau bertanya. Ini apa ya? Saya mohon maaf kalau misalkan banyak sekali kekurangan dalam sesi ini karena memang saya itu bukan praktisi talent mapping, cuman sedikit banyak Iya. mengenal talent mapping karena apa ya, memanfaatkan Pandu 45 ini gitu. Terus sering sebatas baru ngobrol-ngobrol aja sih sama praktisi-praktisi talent mapping. Kalau misalkan teman ngobrol pengen apa ya, lebih mantap gitu ya belajar talent mappingnya, nanti eh, teman-teman bisa cari tim-tim di Ibu Pembaharu yang banyak sekali yang membahas tentang talent mapping ini. Oke, nanti saya kasih ini deh, saya kasih link-linknya ya untuk tim-tim di Ibu Pembaharu yang banyak membahas talent mapping atau praktisi-praktisi talent mapping. Gitu. Ya, nanti diingatkan juga ya di grup kalau untuk link coding buat anak-anak, nanti insya Allah saya carikan, nanti saya share. Yap. Baik, kalau gitu. Baik, kalau gitu terima kasih atas kehadirannya teman-teman semua. Alhamdulillah hari ini webinarnya sudah, sorry maaf, hari ini ngopas kita sudah selesai. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Kalau ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan karena kita semua manusia tempatnya salah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita selesai ya Teh ya. Terima kasih hari ini. Selamat beristirahat semuanya. Ya, selamat beristirahat. Ya, sami-sami Teh Nisa. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kita live ya saya Teh. ya, saya chat ya. Ya, siap. Silakan teman-teman kalau mau itu, kalau mau live Zoom. Terima kasih, Teh. Terima kasih semuanya.